Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Oke, ya semoga masih semangat ya, karena kita masih akan melanjutkan materi yang terpotong kemarin ya. Ya, nanti kita hari ini sesuai agenda yang saya sampaikan di layar, kita akan lanjutkan praktek dummy e-fakturnya kemarin ya. Kemudian sampai jam 19.45 kurang lebih 30 menit ya. Kemudian kita lanjutkan nanti saya sampaikan ini kan dummy itu kan e-faktur versi 1. Nanti kita akan sampaikan terkait e-faktur yang sekarang itu berarti sudah versi ke-4 ya, versi 4. Bedanya dengan e-faktur yang kita gunakan untuk praktek yang dummy itu apa saja bedanya. Oke. Setelah itu baru kita masuk ke pelaporan PPh pasal 21. Ya. Nanti kalau misalkan sebelum jam 9 sudah selesai, mungkin akan saya share laporan keuangan. Ya. Laporan keuangan yang nanti kita akan pelajari besok. Laporan keuangan, kemudian kita coba analisis dari laporan keuangan itu apa yang miss dari laporan keuangan tersebut. Itu laporan keuangan asli ya, cuman data nama perusahaannya sudah saya hilangkan, tapi nanti bisa kita analisis. Oh, ternyata harus hati-hati itu di poin-poin mana saja. Nanti kalau sebelum jam 9 sudah selesai, saya share untuk besok kita bahas. Oke, sudah lumayan, sudah lebih dari 15 orang yang hadir. Kemarin kita sudah belajar tentang e-faktur. Jadi konsep yang saya sampaikan kemarin bahwa kalau memang mau jadi PKP itu harus hati-hati karena sejak dikukuhkan sebagai PKP, kewajiban-kewajiban PPN-nya sudah melekat. Yang paling utama adalah kewajiban melaporkan SPT PPN setiap bulan, walaupun nihil, walaupun tidak ada kegiatan usaha, sepanjang statusnya sudah sebagai PKP, maka wajib lapor SPT PPN. Nah, kalau tidak mau lapor SPT PPN gimana Pak? Ya berarti harus mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan PKP terlebih dahulu. Itu melalui proses pemeriksaan. Nanti diperiksa dulu, baru nanti dicabut PKP-nya. Nah, jadi itu pentingnya, apalagi nanti dulu tahun berapa ya? Tahun 2022 atau 2023 sempat berhembus isu kemarin sudah saya share ya, saya share ulang ya. Saya share ini, oke. Saya share dari chat saja ya. Oh, karena masih terbuka, sebentar. Bentar. Ini pas kerja. Oke, saya share nih. Ada yang kita share. Oke. Ini sama kayak yang kemarin ya, cuma ganti di depannya aja untuk agenda, untuk batasan saya untuk agenda hari ini. Saya share ulang. Oke, jadi tadi sampai mana? Oh iya, saya sampaikan ke PKP ya, jadi harus hati-hati. Kemudian di tahun 2022 atau 2023 boleh di searching di Google, ada isu batasan PKP, atau mungkin kemarin pas di modul PPN sudah disampaikan mungkin. Ada isu batasan PKP yang sekarang 4,8 miliar itu akan diubah. Kedepannya ada rencana mau mengubah, tapi nggak tahu rencana itu apa jadi dilakukan atau tidak.
akan diubah menjadi batasannya jadi 600 juta. Jadi omset di atas 600 juta wajib PKP. Nah, kalau ini jadi diberlakukan, luar biasa nanti dampaknya. Semua pengusaha wajib mengerti tentang PPN, e-faktur, dan seterusnya. Oke, sudah lumayan bertambah lagi pesertanya. Kita mulai langsung kembali ke e-faktur. Oke. Nih. Ini dummy e-faktur yang kemarin sudah saya praktekkan ya. Ini e-faktur simulasi versi 1. Di sini kita bisa mencoba untuk membuat faktur pajak bahkan sampai approval sukses gitu. Kalau di e-faktur yang asli jangan coba-coba gitu ya. Atau kalau misalnya mau coba-coba boleh, tapi segera dibatalkan. Nah. Oke. Nah, kemarin kita baru sampai merekam faktur pajak keluaran. Sebentar, datanya mana? Oh iya. Ini ya, kemarin yang sudah saya input, ada satu yang saya batalkan ya. Yang salah satu kesalahan fatal adalah kehabisan nomor seri faktur pajak. Nah, kemarin sudah saya ceritakan panjang lebar. Ada pengusaha kena pajak yang mengaku bahwa faktur pajaknya tidak sengaja dibatalkan. Nah, itu fatal ya, hati-hati. Terus seharusnya seperti apa? Kalau memang batal itu artinya batal itu berarti transaksinya tidak eksis, nggak ada, transaksinya nggak ada. Jadi bisa jadi dia salah menerbitkan faktur, ini double misalkan. Sudah terbit faktur lagi, double. Nah, berarti kan yang satu memang ada transaksinya, yang satu itu tidak ada transaksinya, nggak eksis transaksinya. Berarti ya yang satu itu tadi silakan dibatalkan. Nah, terus kalau ternyata hanya ingin mengubah nama barangnya, harga jualnya, kuantitas barangnya, mungkin ada tambahan diskonnya, itu jangan dibatalkan, tapi dibuatkan faktur pajak pengganti. Ya. Nah, pernah kejadian ya, sebelum saya lanjut ya, biar aware juga. Ya. Pokoknya batal itu berarti transaksinya tidak eksis, nggak ada transaksinya. Kalau ada transaksinya jangan dibatalin. Nanti pengaruhnya kemana-mana. Nah, pernah kejadian ada pengusaha kena pajak, ini waktu saya masih di KPP Kembangan ya. Jadi ada data masuk ke kantor pajak, wajib pajak yang saya awasi. Nah, ada data 2 faktur pajak yang belum dilaporkan. Jadi sudah approval sukses, tapi belum dilaporkan di SPT, belum dihitung berapa yang harus di store gitu ya. Jadi ini sudah sukses tapi belum dilapor. Nilainya DP faktur. Ada 2 faktur masing-masing 60 miliar. Jadi totalnya ada 20. Nah, data ini masuk itu 10%, berarti ada potensi 12 miliar belum disetor. Nah, akhirnya sesuai dari 2 faktur ini, jadi wajib pajaknya datang menjelaskan, Pak, itu kami dulu waktu
masih belajar menerbitkan faktur pajak gitu. Jadi baru PKP, kemudian dia belajar dapat faktur, diinstal di fakturnya, kemudian belajar menerbitkan faktur masing-masing 60 miliar. Nah, ya, saya kalau transaksinya ada harus hati-hati. Harus hati-hati kalau mau itu salah satu kesalahan fatal. Kemarin sudah saya terbitkan 2 faktur, 1 saya batalkan. Saya coba saya input 1 lagi. Misalkan 16D. Bikinnya kemarin apa Oktober ya, yang tidak dibatalkan Oktober ya, Oktober tanggalnya oke. Transaksi. Ini dapat diskon 6 juta. Oke, ini saya ulang lagi ya. Saya terbitkan saya buat 1 faktur pajak. Nah, semoga masih ingat kemarin. Jadi faktur pajak ini masih statusnya belum approve. Berarti kita tinggal klik upload. Yes. Nah, sudah berubah jadi siap approve. Kita lanjutkan ke manajemen upload faktur, start uploader. Betul berjalan. Approval sukses. Oke. Kurang lebih seperti itu untuk pajak keluaran. Kita lanjut ke pajak masukan, faktur, kemudian pajak masukan, administrasi faktur. Oke, seperti ini. Kurang lebih sama, tapi kalau faktur pajak masukan itu kan berarti kita menerima faktur pajak dari penjual. Jadi faktur pajaknya sudah ada, sudah jadi, tinggal kita masukkan ke kamarnya pajak masukan. Jadi tinggal kita klik rekam faktur. Nah, karena kita sudah terima dari penjual, misalkan seperti ini 010. Transaksi ambil dari sini. Nah, tanggal fakturnya misalkan bulan Agustus, 20 Agustus 2024. Oke, saya tulis di sini. Tanggal fakturnya 20 Agustus. Kalau sesuai ketentuan yang sekarang, faktur pajak bisa dikreditkan di masa yang sama. Jadi kalau misalkan tanggalnya di Agustus, berarti ini bisa dikreditkan di Agustus. Atau paling lambat 3 bulan setelah Agustus, itu September, Oktober, November. Berarti di bulan Oktober masih bisa dikreditkan. Nah, misalkan untuk faktur pajak ini baru saya temukan, baru saya terima, misalkan gitu ya. Kelupaan kemarin,
belum dikreditkan, masih bisa dikreditkan masa 10. Sudah di PP-nya 20 juta. Simpan. Oke. Nah, poin berikutnya yang harus diperhatikan lagi di pengisian pajak masukan ini, yaitu ini pertanyaan ini penting banget nih pertanyaan. Apakah faktur pajak masukan ini dapat dikreditkan? Ya? Karena ternyata tidak semua faktur pajak yang kita terima itu bisa dikreditkan. Kalau memang ternyata ini tidak bisa, ya kita pilih yang tidak. Kalau ini simpan ya, oke. Kita coba rekam satu lagi. Ini ngawur ya. Kreditkannya di Oktober dan ini saya pilih tidak. Jumlah DPP-nya misalkan 5 juta. Oke, saya pilihnya adalah tidak dapat dikreditkan. Klik simpan. Oke. Statusnya masih belum approve. Jadi kita harus upload. Dua-duanya. Faktur, yes. Karena uploadernya masih berjalan, jadinya dia langsung approval sukses. Oke. Kalau kondisi yang asli ya berarti harus nyambung internet dulu baru bisa approval sukses ya. Kalau kondisi dummy ini bebas, jadi dia tidak harus terhubung internet karena memang nggak nyambung sama server Dijen Pajak ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk pajak masukan. Poinnya adalah masa apa dia dikreditkan. Kalau sekarang mungkin masih bisa memilih, ke depannya pajak masukan itu hanya bisa dilaporkan di masa yang sama. Kenapa kok yang sebelumnya bisa sampai 3 bulan? Karena asumsinya adalah pajak masukan itu dibuat, dicetak, kemudian dikirim, bisa jadi 1 bulan, 2 bulan berikutnya baru nyampe. Nah, jadinya faktur pajak itu masih bisa dikreditkan sampai 3 bulan. Nah, sekarang kan sudah zamannya sudah seperti itu lagi ya. Sekarang dicetak sekarang langsung bisa di email gitu ya, langsung real time. Nah, jadinya kedepannya nanti akan ada penegasan bahwa pajak masukan itu harus dikreditkan di masa yang sama. Jadi kalau tanggalnya Agustus ya harus di Agustus, September di September. Terus yang poin kritis kedua yaitu dia bisa dikreditkan atau tidak. Nah, karena tidak semua faktur pajak bisa dikreditkan. Sering ketemu yang ringan-ringan misalkan ada pengusaha beli pernah ini ketemu beneran ke Lotemart. Jadi ada perusahaan konstruksi belanja ke Lotemart. Entah belanja mungkin beli paku atau beli apa atau di Lotemart ada nggak ya ada belanja tapi salah satu belanjaannya itu adalah ayam broiler ini fakta ya ada ayam broiler lumayan ayam broilernya lebih dari 1 juta DPP-nya. Nah, terus ternyata dikreditkan itu karena faktur pajaknya sah. Si Lotemart juga sudah menerbitkan faktur pajak dengan nama NPWP perusahaannya tadi. Kemudian ya sudah dikreditkan. Nah, ketika sampai di pengawasan di kantor pajak, maka dilihat. Nah, waktu itu saya ketemu loh, ini kok ada perusahaan konstruksi mengkreditkan pembelian ayam broiler gitu, apa hubungannya gitu ya. Karena kan faktur pajak masukan itu bisa dikreditkan itu jika berhubungan langsung
dengan kegiatan usaha. Ini 4 hal: produksi, manajemen, distribusi, pemasaran, serta harus berhubungan dengan penyerahan yang terutang. PPN. Oke, ayam broiler sama perusahaan konstruksi. Nah, ini nggak ada hubungannya dengan kegiatan usaha. Akhirnya ya sudah masuk ke poin SP2DK untuk dihimbau untuk dikoreksi pajak masukannya. Nah, itu yang paling ringan. Yang paling berat juga ada. Pernah ada salah satu gini, pajak masukan sebelum dikukuhkan sebagai PKP itu tidak dapat dikreditkan. Nah, ada contohnya dulu, ada perusahaan tambang besar ya. Perusahaan tambang besar punya anak perusahaan. Anak perusahaannya ini membeli, jadi anak perusahaannya banyak. Nah, maksudnya anak perusahaan ini, misalkan ini A, ini B. Maksudnya B ini nanti mau khusus untuk transportasi tambang, gitu, pelayaran gitu ya. Nah, terus dia butuh membeli tongkang. Ternyata salah satu anak perusahaan yang lain punya tongkang. Ya sudah, semua tongkang akan dipindahkan ke B, jadi dijual ini sini. Dijual ke sini, dia dikukuhkan sebagai PKP tanggal 30 September misalkan. Ternyata faktur pajak penjualan tongkang ini tanggal 25 September. Ya, ini jelas ini nggak bisa dikreditkan dan nilainya gede banget. Jadi ternyata sudah terlanjur di sini dikreditkan ya, berarti itu harus dikoreksi. Ini harus hati-hati, terutama PKP baru. Jangan mengkreditkan pajak masukan sebelum dikukuhkan sebagai PKP. Oke, saya lanjut ya. Dokumen faktur pajak keluaran sudah, pajak masukan sudah, kita pindah ke dokumen lain. Nah, dokumen lain yang dipersamakan dengan faktur pajak. Ada di sini ada pajak keluaran, ya, dokumen lain yang dipersamakan dengan faktur pajak, contohnya ekspor. Klik rekam, kemudian nih, misalnya penyerahan luar negeri atau ekspor. Jenis dokumen detail transaksinya ekspor BKP berwujud. Nama lawan transaksinya misalkan di Singapura ya, misalkan Sing Ltd. Terus nomor dokumen PEB-nya, pemberitahuan ekspor barang, tanggal dokumen, DPP-nya 500 juta. PPN-nya berapa? PPN-nya 0 karena ekspor ya. PPN ekspor berarti 0, kita klik simpan. Udah, seperti itu saja. Dokumen impor gimana? Dokumen impor. Oke. Dokumen lain pajak masukan karena impor kan pembelian. Jadi kalau impor ada PIB disertai dengan SSPCP, maka itu bisa kita kreditkan. Klik rekam, impor BKP, kemudian jenis dokumen PIB dan SSPCP, nama transaksi saya misalkan Singa Ltd. Nomor PIB-nya, kalau untuk yang sekarang sudah di setting lebih rigid lagi, karena sekarang sudah ada pertukaran data dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sehingga untuk input data PIB itu harmonisasi sama
bea cukai, langsung divalidasi. Jadi ini nomor registrasi, kemudian nomor NTPN-nya. Tanggalnya ini misalkan impornya 400. Nah, contoh dokumen lain pajak masukan apa? Ada perolehan BKP dari dalam negeri. Nah, contohnya apa? Contohnya yang dokumen lain itu kan ada pembayaran jasa telekomunikasi, ada pembayaran PLN, itu kan semuanya masuk ke dokumen lain ternyata bisa dikreditkan. Bisa dikreditkan, pajak masukannya bisa dikreditkan kalau ada PPN-nya. Oke. Nah, transaksi, dokumen, misalkan 20 juta bayar telepon misalkan, telekomunikasi ya, klik simpan. Nah, tapi harus hati-hati yang ini, dokumen lain yang dipersamakan dengan faktur ini memang bisa dikreditkan, memang betul bisa dikreditkan, tetapi ada syaratnya. Saya pernah ada perusahaan jasa apa namanya, GPS, perusahaan GPS ya. Perusahaan GPS itu kan dia sebenarnya jual aplikasi kan, bukan mendeteksi mobil-mobil kendaraan apa jasa angkutan gitu ya, jasa angkutan orang, jasa angkutan barang gitu. Nah, mobilnya dipasangi alat GPS, kemudian yang dijual itu aplikasinya, aplikasi untuk pemantau, bahkan bisa sampai memantau suhu di belakang mobil gitu ya. Biasanya kalau ngirim sayur dari Bandung misalnya ke Jakarta. Nah, ternyata dari Bandung diklaim sayurnya masih bagus, nyampe Jakarta sayurnya udah layu. Nah, nanti siapa yang mau disalahkan? Apakah penjualnya? Penjualnya bilang enggak, pas masuk ke mobil boxnya masih bagus. Jadinya jasa alat seperti itu sampai bisa mendeteksi suhu. Jadi nanti enggak kok, ternyata terjadi sekian derajat ya. Nah, perusahaan GPS ini dia akan memasang, misalkan ini mobil, nah dipasang di sini, di bawah sini, nah, GPS, banyak kan ya, mobilnya banyak. Nah, setiap GPS ini akan dipasang kartu ini apa namanya, kartu perdana gitu ya, kartu voucher paket data, dia dipasang paket data. Pasang paket data, makanya untuk perusahaan-perusahaan berlangganan internet. Ini pernah saya ada yang wajib pajak yang saya awasi, ternyata memang benar sih kan, dokumen lain jasa telekomunikasi itu bisa dikreditkan pajak masukannya, tapi ada syaratnya. Ada syaratnya minimal memuat bla 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 gitu ya, nama, alamat, NPWP pembeli. Ini harus ada. Nah, waktu itu ternyata ZOM di NPWP-nya nggak tercantum. Maka secara formal faktur dokumen lain yang dipersamakan dengan faktur pajak ini tidak dapat dikreditkan gitu. Oke, ini untuk pajak masukan dan dua-duanya sudah saya upload ya. Oh, ini kalau yang dokumen lain di sini tidak perlu diupload. Kalau yang versi sekarang itu sudah divalidasi kalau untuk yang PIB. Oke, saya lanjut lagi, dokumen lain sudah. Saya lanjut. Nah, kita sudah mengisi pajak keluaran, pajak masukan, baik itu faktur pajak maupun dokumen lain. Selanjutnya,
kita masuk ke proses bisnis berikutnya. Yang pertama kan tadi input data, ini sudah. Selanjutnya kita masuk ke posting. Oke, baru nanti ke submit. Kita lanjut. Nah, kalau di eFaktur desktop, itu ada di menu SPT, kemudian klik posting. Ini posting. Masa Oktober, cek jumlah dokumen. Posting. Sudah pernah diposting, berarti seperti kemarin analoginya kan dia harus didaftar dulu penghuninya baru dibangun. Kalau ternyata ini kan saya bangun ini, oh ternyata sudah pernah diposting, berarti sudah pernah dibangun bangunannya, berarti kita harus hancurkan dulu. SPT, buka SPT, ini kita hancurkan dulu. Hapus SPT. Baru kita posting ulang. Posting. Oke, data SPT berhasil dibentuk. Ya, posting itu berarti menarik data yang ada di server Ditjen Pajak disusun sesuai dengan format pelaporan SPT. Fungsinya posting ya cuma itu aja. Jadi narik data. Jadi ketika ada data baru, berarti ya postingannya harus dihancurkan dulu, diposting ulang. Oke, karena ini sudah. Berarti kita kalau sudah dibangun bangunannya, kita masuk melalui buka SPT, buka di tampilan, buka untuk diubah. SPT dibuka. Oke. Kalau sudah SPT kita berhasil buka, maka kita bisa cek masing-masing kamar. Ini kalau masing-masing kamar A1 sampai B3 itu hanya bisa kita lihat saja, tidak bisa diutak-atik lagi. Lampiran B2 ada, lampiran B3 apakah ada? B3 ada tadi ya yang tidak dapat dikreditkan ya. Nah, setelah itu kita masuk ke lampiran AB. Nah, ini beres-beres berkasnya. Meja berkas. Nah, ini sudah mulai maka ekualisasi nih nanti ya. Oke, ini adalah lampiran AB. Lampiran AB itu terdiri dari 3 bagian. Ada bagian 1, bagian 2, bagian 3. Bagian 1 itu rekapitulasi penyerahan. Bagian 2 rekapitulasi perolehan. Bagian 3 perhitungan pajak masukan yang dapat dikreditkan. Oke. Kita dari bagian 1 dulu. Nah, di sini ada ekspor nih. Ada ekspor, itu penyerahan luar negeri ya. Kemudian penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak normal. Nah, berikutnya di bawah ada faktur pajak yang digunggung. Digunggung ini seperti apa? Ini sudah dibahas ya di modul PPN. Kalau digunggung itu berarti penyerahan PKP pedagang eceran. Apa itu pedagang eceran? Pedagang eceran yang dimaksud adalah pedagang yang menjual barang kena pajak atau jasa kena pajaknya langsung ke konsumen yang berkarakter konsumen akhir. Ini sudah dibahas di modul PPN. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti minimarket, seperti Alfamart, Indomart. Kalau nanti belanja ke sana, coba dilihat struknya, itu adalah faktur pajak PKP pedagang eceran. Nah, bagaimana PKP pedagang eceran laporinnya di sini, di Gunggung. Lapornya langsung gelondongan di sini, langsung totalnya. Misalkan ini adalah bulan Oktober, berarti bulan Oktober dia penjualan ke pedagang eceran, ke konsumen akhir langsung, itu misalkan
300 juta. Ini. Nah, laporannya Alfamart, terus Indomart, Superindo, Lotte Mart, Hypermart, Carrefour itu ya, Hardmart, apapun mart itu minimarket itu kan langsung ke konsumen akhir. Atau mungkin konsumen akhir yang lain, jasa pun juga bisa konsumen akhir. Nah itu semuanya masuknya ke yang di Gunung. Oke. Berikutnya bagian 2. Bagian 2 ini hanya rekapitulasi perolehan BKP atau JKP. Nah, kita masuk ke bagian 3. Bagian 3 ini perhitungan pajak masukan yang dapat dikreditkan. Ini turunan tadi dari bagian 2. Nah, kemudian yang paling penting ini, ada pajak masukan lainnya. Ini dari kompensasi kelebihan masa sebelumnya. Jadi kalau misalkan bulan September ada lebih bayar, misalkan lebih bayarnya 3 juta, nanti di sini di input 3 juta. Kalau yang nomor 2, kompensasi kelebihan karena pembetulan yang lebih lampau lagi misalkan. Ada pembetulan bulan Oktober 2023. Oktober 2023 yang dikompensasikan lompat ke sekarang. 92 juta. Nah, dan kita klik simpan. Ini berarti kita kunci lampiran AB-nya. Lampiran AB sudah terkunci, berarti kita tinggal masuk ke induknya. Jadi ini meja berkasnya sudah dirapikan, kita masuk ke induk. Nah, ini di induk ini ada bagian 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 6 bagian. Bagian 1 ini rekapitulasi lagi dari penyerahan barang dan jasa. Penyerahan ini adalah identik dengan omset. Oke. Nah, jumlah seluruh penyerahan ini akan disandingkan dengan omset. Laporan keuangan atau SPT tahunan badannya. Tahunan. Oke. Misal di sini 990 juta total penyerahannya. Nah, tadi omset ini kan 1 bulan ya, nanti dikumpulin selama 12 bulan, misalkan 12 bulan totalnya 12 miliar. Setahun. Nah, ternyata omset di laporan keuangan ada 15 miliar. Berarti ada selisih. Ada selisih 3 miliar. Nah, ini akan jadi pertanyaan. Nah, ternyata punya usut si PT Sinchan ini selain jualan laptop, dia punya restoran. Nah, restoran omsetnya 1 tahun 3 miliar. Nah, restoran kan tidak kena PPN. Berarti seharusnya misalkan bulan ini 300 juta. 310. Jadi seperti ini. Jadi jangan sampai kita melakukan kesalahan yang konyol. Ya. Kalau misalkan, ada yang tidak terutang PPN, ya dimasukkan ke sini. Ini untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan konyol yang menyebabkan tanda tanya besar seperti ini. Ada tanda tanya ini pasti akan diprioritaskan untuk SP2D.
dikirim surat gitu ya. Nah, salah satu poinnya adalah terdapat indikasi omset yang belum dipungut BPN. Nah, ternyata simpel, ternyata Zong juga, oh iya Pak itu omset restoran saya. Nah, jadinya panjang ceritanya jadinya. Oke, ini untuk yang bagian 1. Kemudian bagian 2 itu inti pelaporan SPT PPN. 2 pajak barang kurangi pajak masukan. Bayar ya tinggal di P. Tes saya terlempar dari forum. Oke. Terdengar ya suara saya ya? Terdengar, Pak. Dengar Pak? Iya, oke. Saya ulang kembali. Jadi inti dari inti, core of the core gitu ya, dari SPT PPN justru di sini di bagian 2 ini, yaitu perhitungan ini tadi. Itu perhitungan PKPM namanya, PKPM, PAK dikurangi PM, pajak masukan. Nah, di sini kalau misalkan lebih bayar, kalau kurang bayar tinggal klik SSP, kemudian dibayar, kemudian klik SSP di input pembayarannya. Nah, kalau lebih bayar, maka kita lanjut ke bagian 2H. Bagian 2H. Oke. Banyak yang masih bingung cara pengisian bagian 2H ini. Nah, pertama kita harus checklist ini. Kalau bukan pembetulan. Kalau pembetulan, SPT-nya ini kan pembetulan ke 0 ya. Jadi checklistnya yang ini. Kalau ini pembetulan ke 1, maka harus pilih yang ini, atau yang 2F. Biasanya 2F. Terus oleh PKP pasal 9 ayat 4B atau selain 94B ini contohnya dia melakukan ekspor. Tadi kan ada ekspor ya. Apa yang membedakan? Kalau 9 ayat 4B dia boleh mengajukan restitusi setiap bulan. Kalau tidak ada pasal 9 ayat 4B, maka restitusinya hanya di akhir tahun. Kalau ini hanya di akhir tahun, yaitu Desember berarti. Baru diajukan restitusi. Tapi kalau bukan restitusi, alias nggak usah direstitusi. Misalkan pilihannya berarti kita pilih kompensasi. Pilih kompensasi ke masa pajak berikutnya. Nah, kalau restitusi ada 2 pilihan. Ada 17D. Ini ada prosedur biasa, ada pengembalian pendahuluan. Pengembalian pendahuluan itu prosesnya cepat, kurang lebih 2 bulan cair ya. Oke. Kalau prosedur biasa, restitusi maksimal 12 bulan. Ini melalui pemeriksaan. Ini harusnya sudah dibahas di modul KUP ya. Apa bedanya pengembalian pendahuluan dan restitusi pemeriksaan. Kalau pemeriksaan keluar nanti terbitnya SKP. Bisa SKP-KB, bisa SKP-LB, tergantung hasil pemeriksaannya. Nah, banyak PKP yang status PPN-nya lebih bayar, trennya adalah takut pemeriksaan ya, takut pemeriksaan. Nah, takut pemeriksaan. Padahal lumayan ya kalau memang lebih bayar, kalau misalkan
restitusi, kemudian bisa cair kan lumayan buat nambah cash flow perusahaan gitu ya. Nah, kenapa banyak yang takut? Nah, karena mungkin merasa oh nanti jadi repot ya, repot karena sebenarnya karena tidak siap. Kalau misalkan siap, harusnya nggak repot. Nah, apa yang dipersiapkan? Yang dipersiapkan nanti rekening koran, terus kemudian biasanya ini untuk transaksi-transaksi dengan pemerintah gitu ya. Rekening koran, kemudian diminta kontraknya, kemudian diminta invoice atau surat penagihan, kemudian diminta lagi kalau sama pemerintah ya berarti ada berita acara serah terima BAST. Nah, sepanjang faktur pajaknya sudah diterbitkan sesuai ketentuan, seharusnya nggak usah takut. Ini dijalankan, nanti diminta dokumen langsung tinggal dikasih, kurang lebih paling sekitar 6 sampai 8 bulan terbit SKPLB, 1 bulan berikutnya cair. Nah, banyak yang takut ya, takut kenapa? Karena dokumen-dokumen ini belum siap, jadinya tambahan kerjaan. Kalau dokumen ini udah rapi, nggak usah takut ya, langsung ambil prosedur biasa gitu. Terbit SKPLB lumayan. Lumayan buat apa? Lumayan kalau jaga-jaga kalau ada SP2DK gitu. Oke, ini bagian 2, 2H. Nah, bagian 3 ini ada kegiatan membangun sendiri di sini. Ada PPNBM. Nah, bagian 6 ini kalau dulu harus dicek di semua. Jakarta. Nah, berarti induk dan induknya sudah berhasil dikunci, berarti sudah siap untuk dilaporkan. Nah, kalau dulu lapor pas masih versi 2 ya, pas masih versi 2 lapornya ke DJP online 1 sampai 2 DJP online. Nah, sekarang mulai versi 3 sudah pindah ke web e-faktur. Web e-faktur ini sudah berpisah dengan DJP online. Sampai versi 4 masih seperti itu. Oke, kurang lebih terkait dengan dummy e-faktur ini bisa nanti dicoba sendiri. Mau coba bikin pembetulan, boleh. Jadi misalkan ini sudah terlapor ya. Misalkan sudah terlapor, Pak, cara bikin pembetulan gimana? Cara bikin pembetulan ya tinggal dari SPT, kemudian posting, ya. Tapi masukin dulu misalkan apa yang dibetulin. Yang dibetulin misalkan, nih, fakturnya diganti misalnya. Faktur pajak pengganti. Yes, diganti apa ya? Yes. Jadi fakturnya diubah transaksi. Ternyata 20 unit gitu. Klik simpan. Simpan, oke. Ini penggantinya tadi diupload. Approval sukses. Nah, karena ada perubahan, sementara tadi sudah dikunci, anggaplah sudah dilaporkan, berarti kita harus posting ulang, karena tarik ada data baru, yaitu data pengganti. Nah, maka di sini kita pilih masanya Oktober 2024 pembetulan ke 1. Cek jumlah dokumennya, jadi nambah dokumen pajak keluarnya 1, yaitu faktur pajak pengganti, klik posting. Nah, kalau sudah klik posting, kita mainnya ke lampiran-lampiran lagi. Lampiran AB berubah dia.
simpan, kemudian kita buka induk. Apa yang berubah? Yang tadinya lebih bayar, oh sorry, ini belum dibuka. SPT, buka SPT. Kita buka yang kebetulan. Lampiran AB sudah berubah, kita simpan. Oh, ini tadi ada isinya, input ulang. Oke, sekarang kita lihat induk. Dari yang sebelumnya lebih bayar, sekarang berubah jadi kurang bayar seharusnya. Tadi sendiri, tanya tadi ada di gunggungnya ya, di gunggungnya belum masuk tadi ya. Masuk ke lampiran AB lagi. PT, lampiran AB. Nah, di gunggungnya belum masuk. Ya, simpan. Kita ke formulir induk. Oke. Nah, yang tadinya bagian 2D tadi minus 3, sekarang ternyata jadi kurang bayar 9 juta. Nah, minus 3 yang sebelumnya itu sudah terlanjur dikompensasikan. Makanya di sini ditulis lagi di sini. Lebih bayar 3 juta, sehingga kalau kita baca yang bagian 2F, ini ya, PPN kurang atau lebih bayar karena pembetulan. Jadi kurang bayar 12 juta. Ya sudah, kita tinggal lanjutkan. Jadi boleh nanti mau coba-coba sendiri, mau coba-coba bikin pembetulan, penggantian, waktu pajak batal, dicoba lagi mau nilainya 1 triliun pun boleh. Kalau pakai dummy. Ya kalau bukan pakai dummy, hati-hati. Oh, cara sampai approval sukses seperti ini dan seterusnya. Oke, itu terkait dengan praktek dummy e-faktur kita. Selanjutnya kita akan tadi versi 1, maka berikutnya akan saya sampaikan bedanya yang sekarang dengan yang dummy seperti apa. Oke. Apa ini? Oh, oke. Ini cuma, ini tambahan slide saja. Ini struktur kantor pelayanan pajak sekarang ya. Ada 10 seksi, 6 diantaranya adalah seksi pengawasan. Jadi fungsi dari kantor pajak sekarang adalah lebih ke pengawasan. Kok jadi ini? Selingan atau intermezzo. Oke. Ini praktik dummy sudah. Nah, ini adalah evolusi dari atau implementasi dari e-faktur. Dulu sampai 2019 itu ada versi 2, kemudian 2020 jadi versi 3, ada penambahan very populated, nanti akan saya jelaskan. Terus per 20 Juli 2024, baru banget 20 Juli 2024 kemarin, itu implementasi e-faktur versi terbaru yaitu versi 4. Installernya bisa diambil di https installer e-faktur-pajak.go.id. Nah, apa yang berbeda antara versi 1, 2 dengan versi 3 ke atas? Nah,
ada perbedaan yang sangat luar biasa gitu ya di 3 proses bisnis alur e-faktur, baik di input data, posting maupun submit SPT. Itu ada perubahan yang signifikan. Nah, saya bahas satu-satu. Di proses bisnis input data itu ada istilah namanya pre-populated. Ada banyak pre-populated. Ya. Apa sih yang dimaksud pre-populated? Pre-populated itu gini. Jadi zaman dulu sebelum ada pre-populated, berarti sebelum 2020, nah itu faktur pajak masukan itu harus diinput satu-satu. Jadi misalkan saya PKP, saya akan menunggu dari vendor-vendor saya faktur pajaknya mana. Begitu sudah dapat dari vendor, akan saya rekam satu persatu. Ini faktur pajak masukan pertama, terus kemudian faktur pajak masukan kedua di input, dan seterusnya. Nah, lama-kelamaan, kalau faktur pajak masukan yang ternyata banyak, sampai tebel segini misalkan ya, kalau input satu-satu kan gel ya. Nah, akhirnya muncul ada teknologi-teknologi, yaitu teknologi scanner faktur pajak. Jadi yang dokumen faktur pajak segini, tumpuk, tinggal ditaruh di atas mesin scanner, jalan itu scannernya, otomatis langsung input pajak masukan. Keren ya. Tapi ternyata banyak yang meleset. Benar, banyak yang meleset. Banyak yang nilainya itu berubah. Karena teknologinya scanner ya. Terus kemudian kalau misalkan scanner ini dilarang, terus nanti harus input satu-satu, kesian juga. Akhirnya 2020 ada inovasi yaitu pre-populated. Kan faktur pajak kan oleh oleh penjual sudah dibuat, sudah dilaporkan, sudah approval sukses di servernya Direktorat Jenderal Pajak ada gitu ya. Nah, kenapa ini nggak ditarik aja oleh pembeli gitu ya, oleh pembeli? Harusnya kan bisa otomatis bisa kita tarik gitu ya, tinggal ditarik kemudian dicemplungin ke data e-fakturnya gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan pre-populated. Pre-populated ini adalah data-data yang diterbitkan oleh lawan transaksi yang otomatis kita bisa tarik. Nah, ada pre-populated pajak masukan. Ya, pre-populated pajak masukan ini berarti dari penjual input sampai approval sukses, maka saya sebagai pembeli langsung bisa tinggal satu klik gitu ya, langsung keluar tuh semua pajak masukan atas nama saya yang berpotensi dikreditkan, karena nanti masih bisa dipetani satu-satu, dipilih salah satu-satu, ini nggak bisa dikreditkan, ini bisa dikreditkan gitu. Dan juga pre-populated PIB. PIB itu pemberitahuan impor barang. Ini sudah validasi dari Bea Cukai. Nah, kemudian ini sinkron kode cap. Ini hati-hati, terutama yang melakukan penyerahan yang dibebaskan ya, atau mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut ataupun dibebaskan. Biasanya memunculkan syarat pembuatan faktur pajak harus diberikan stempel implementasi dari peraturan bla 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 dan seterusnya. Dulu sebelum ada sinkron kode cap ini, itu harus diedit manual. Jadi capnya itu cuma terbatas. Jadi sudah jadi PDF, faktur pajaknya itu diedit manual. Capnya diedit sesuai kalimat peraturan pemerintah nomor sekian, nomor sekian, nomor sekian. Sekarang enggak, sekarang sudah ada sinkron kode cap. Jadi ada peraturan baru, ini contohnya yang terbaru kemarin, ada perpanjangan fasilitas PPN ditanggung pemerintah, tapi capnya belum ada, gitu. Capnya belum ada. Akhirnya ditunggu, baru minggu kemarin silahkan bagi pengusaha yang akan memanfaatkan fasilitas PPN DTP tadi ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah, itu silakan melakukan sinkronisasi kode cap. Nah, udah di fakturnya tinggal klik sinkron, keluar itu nanti capnya. Ini untuk input data. Jadi input data no more key in. Jadi tidak ada lagi input manual. Bukan tidak ada lagi, tidak perlu lagi. Karena kalau ternyata pre-populated nggak muncul, masih bisa manual seperti yang dipraktekkan di dummy tadi. Nah, kemudian berikutnya yang perbedaan paling mencolok
posting dan kirim SPT itu sudah pakai ini web base. Sudah ada web tersendiri. Jadi nggak gabung dengan DJP online. Ini ya. Ini tampilan yang versi 3, tapi versi 4 juga sama sih seperti ini. Cuman bedanya kalau versi 4 itu hanya menambahkan kolom NPWP untuk mengakomodir 16 digit itu aja sih. NIK mengakomodir NIK 16 digit. Nah, tambahnya di sini. Jadi setelah faktur dokumen lain di sebelahnya ada prepopulated data. Prepopulated data ini sini. Ada pilihannya, ada pajak masukan. Contohnya kita nanti klik pajak masukan, prepopulated pajak masukan. Nah, maka tampilannya seperti ini. Kita pilih bulannya, bulan pajak masukannya, kemudian nanti klik get data. Begitu ini diklik, get data ini diklik, nanti akan minta 2 kali captcha. Nah, setelah itu semua pajak masukan yang atas nama kita yang berpotensi untuk dikreditkan keluar semua di daftar ini, di bawah ini. Keluar semua, tapi bukan berarti semua bisa dikreditkan. Kita pilih lagi, misalkan ini, ini faktur pajak ini tidak bisa dikreditkan, maka kita pilih ubah pengkreditan. Yang nantinya kita ubah di sini. Jadi tidak dapat dikreditkan. Jadi harus hati-hati, jangan prepopulated ini jadi banyak sekarang. Jadi banyak fenomena pajak masukan itu semua dari prepopulated dimasukin semua gitu ya, masukin semua, dikreditkan semua. Jangan ya, jadi dipilih lagi, kalau tidak bisa ya jangan dikreditkan. Nah, kemudian tinggal di-upload. Langsung di-upload. Oke. Tinggal dijalankan manajemen upload, kemudian nanti uploader berjalan, pajak masukannya sukses di-input. Jadi nggak perlu input satu persatu. Kalau ada, Pak, saya ada pajak masukan tapi belum ada di prepopulated, ya direkam faktur. Di sini masih ada menu rekam faktur manual. Ini sinkronisasi kode cap ya. Jadi kalau saya perusahaan developer penjual rumah yang akan memanfaatkan penjualan PPN ditanggung pemerintah. Jadi harus update kode cap ini. Nah, itu untuk input data. Tadi ya. Berikutnya untuk posting SPT. Nah, posting SPT di sini. Posting SPT nanti ada web. Ini di atas saya ini. Web strip ifaktur.pajak.go.id. Ini bisa pindah ke sini ya. Jadi dari DJP online kemudian disediakan web khusus ifaktur. Nah, di menu ini nanti ada administrasi SPT, kemudian di sini ada posting SPT. Kita tinggal klik posting, sama kayak di desktop tadi, kita tinggal pilih tahun, bulan, kebetulannya ke 0, kemudian nanti di sini submit. Nah, ini SPT berhasil diposting, harus berhasil dibangun. Dia berhasil menarik faktur pajak dari database dari server e-faktur kantor pusat Dijen Pajak gitu ya. Nah, kalau sudah diposting seperti yang kita praktek tadi, tinggal dibuka. Buka, konsepnya juga sama. Lampiran A1 sampai B3 hanya bisa dilihat saja, hanya bisa ditampilkan. Tapi di sini juga ditambah bisa di-download juga. Nah, berikutnya kalau sudah masuk ke lampiran AB, ya kurang lebih sama ya. Tampilannya juga sama, cuman ini beda pindah ke web. Ini yang digunggung, sama tetap diisi manual.
rekapitulasi perolehan. Ini yang bagian 3 pajak masukan, kalau ada kompensasi dimasukkan ke sini. Kemudian tinggal di submit. Ketika submit lampiran AB, itu pasti minta sertifikat elektronik. Nah, ketika sertifikat elektronik diminta, kita tinggal pilih sertifikat elektroniknya, pasti akan mengikuti diminta paspres. Kemudian klik OK. Maka lampiran AB-nya berhasil dikunci. Berikutnya tinggal ke lampiran induk. Lampiran induk sama ya, bentuknya juga sama. Yang harus hati-hati juga sama. Ini ada tidak terutang PPN. Kalau ada harus diisi karena ini berkaitan dengan ekualisasi. Oke, nah ini bagian 2. Bagian 2 penghitungan pajak keluaran, pajak masukan. Dan PPN terutang yang harus disetor. Nah, kalau kurang bayar ya tinggal di input. Kalau lebih bayar sama ke bagian 2H juga. 2H. Kemudian sama bagian 3 KMS cuma pindah ke web aja lah ya. Nah, kelengkapan SPT tinggal diklik pernyataan kemudian submit. Begitu submit berarti SPT siap untuk dilaporkan. Nah, masuk ke sini sukses posting, sudah dibuka, sudah dirapikan tadi lampiran AB, induknya juga sudah dibersihkan, dirapikan, tinggal klik lapor. Klik lapor, pilih dokumen lampiran pendukung, kalau kurang bayar berarti ya harus dilampirkan bukti pembayarannya. Kemudian klik lapor. Klik OK, SPT berhasil dilaporkan. Selesai. Berarti kalau sudah sampai lapor ya berarti administrasi PPN-nya selesai gitu ya. Paling lambat PPN dilaporkan akhir bulan berikutnya. Oke, itu untuk PPN. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, sharing, diskusi terkait kok pernah dipermasalahkan misalkan di SP2DK ditanya terkait apa misalkan di PPN, silakan. Karena berikutnya kita ini sudah masih sesuai agenda ya. Oke, tepat kurang selisih 3 menit lah. Berikutnya kita akan pindah ke pelaporan PPh pasal 21. Jadi saya akan kasih waktu 2 menit. Jika ada yang bertanya boleh silakan di chat, boleh langsung boleh. Saya kasih waktu 2 menit ya minimal untuk ngopi, ngeteh gitu ya sebelum kita pindah ke alam yang lain, maksudnya alam PPh pasal 21. Karena lumayan sangat berbeda. Oke, silakan kalau ada pertanyaan masukkan ke chat ya, saya tunggu nanti 2 menit kita endapkan dulu e-faktur, kita pindah ke PPh pasal 21.
Oke, kita kembali. Ada yang masuk ke chat. Oke. Cara copy data PPN keluaran yang sudah diupload dari database yang berbeda. Hanya untuk satu transaksi saja, bukan keseluruhan. Terima kasih. Oke. Oke. Jadi kalau database-nya berbeda, jadi kan memang e-faktur itu konsepnya kayak apa ya, kayak Dota gitu ya. Jadi masuk ke flash disk, dicolok, langsung bisa jalan gitu ya database-nya. Di copy paste langsung bisa kita kerjakan. Yang bermasalah adalah ketika di satu komputer kita copy paste e-fakturnya satu folder, dijalankan di situ, ternyata di saat yang sama flash disk-nya ini dicopot, dipindah ke komputer yang satunya lagi, dikerjakan di tempat yang berbeda. Masing-masing menerbitkan faktur. Jadi nah, jadi misalkan seperti ini, ada 2 laptop. Nah, sebaiknya ya, idealnya atau sebaiknya misalkan colokin flash disk ke sini. Di sini dikerjakan e-fakturnya. Nah, kemudian nanti setelah dikerjakan mau mengerjakan di laptop yang lain. Maka yang satu folder dikerjakan tadi dipindah ke flash disk lagi, atau database-nya saja boleh pindah ke laptop satunya. Nah, yang bermasalah adalah ketika database ini dari flash disk ini di-copy ke sini, dari flash disk ini copy sini, masing-masing menerbitkan faktur. Maka database ini tidak akan bisa digabung. Nah, misalkan di sini nerbitin satu faktur seperti contoh yang ditanyakan, misalkan di ini komputer A, ini komputer B. Di komputer A mana nih? Komputer A ini dikerjakan ada satu faktur pajak. Oh, ternyata baru sadar, ternyata maksudnya mau ngerjakannya di laptop yang ini, gitu ya. Di sini sudah banyak faktur. Nah, yang ini nggak bisa masuk ke sini, Pak. Gitu. Gimana cara gabungnya? Ya, kalau seperti ini berarti harus namanya permintaan data faktur ke KPP. Ada formulirnya. Ada formulirnya. Jadi misalkan nih, misal tadi saya ulang ya, ini gambar komputer A, kita mau pindah ke komputer B. Nggak bisa database di sini langsung dipindah, itu nggak bisa. Yang bisa dilakukan misalkan ini dan bulan September atau Agustus misalkan, bulan Agustus. Nah, bulan Agustus ada satu faktur yang dikerjakannya di database yang ini. Ya di sini nggak bisa ditarik, jadi nggak bisa lapor gitu ya. Nggak bisa lapor. Nah, bagaimana caranya? Datang ke KPP, tadi permintaan data faktur, nanti di situ ditulis data faktur yang diminta adalah bulan Agustus 2024. Nah, yang bisa diminta ke kantor pajak adalah pajak keluaran. Data pajak keluaran. Nah, kemudian bentuknya nanti file yang jangan dibuka filenya. Mana tadi? Gini. Jadi jangan dibuka filenya. Ini dapat dari kantor pajak ya. Jangan dibuka filenya. Ini langsung dilakukan impor melalui e-faktur desktop tadi. Langsung dilakukan impor data. Impor data, semua diimpor. Nah, semuanya diimpor. Nanti misalkan ternyata di bulan Agustus itu ada 30. Ya di sini ya. Di komputer sini ada 29. Di sini kan ada 1. Nah, di kantor pajak ada 30. Nah, begitu ini diimpor, maka yang 29 gagal, 1 berhasil.
Kenapa 12 bulan gagal? Karena sudah ada di dalam database ini. Ya. Jadi 30 yang dapat dari kantor pajak langsung aja diimpor semuanya, keseluruhan. Nanti yang lain gagal, yang belum ada pasti berhasil. Itu ya, Bu Intan ya. Jadi kalau misalkan sering kejadian memang seperti itu, atau mungkin laptopnya bahkan hilang, belum sempat di backup. Nah, belum sempat di backup database-nya. Jadi lupa mau nyampein ya. Jadi di e-faktur itu, saya tunjukkan dulu. PowerPoint-nya. Nih. Nih. Kesalahan fatal dalam e-faktur. Ini ya, nomor seri fakturnya habis, ini sudah saya ceritakan kemarin. Kemudian lupa password, karena harus reset jadinya. Atau tidak ada backup folder DB, karena folder DB ini bisa kita copy manual, disimpan misalkan sebulan sekali. Jadi kalau ada error-error, database yang terakhir masih bisa dipakai. Atau laptopnya hilang, laptopnya rusak, database terakhir masih bisa disimpan. Ini di backup ke tempat yang lain. Lupa melaporkan faktur pajak batal, ini juga fatal, apalagi kalau lebih dari 3 tahun, itu fatal. Jadi faktur pajak batal jika sudah misalkan sudah lapor SPT, ada faktur pajaknya, ternyata transaksi ini tidak eksis, terus dibatalkan. Nah, tidak cukup membatalkan faktur pajak, tapi harus bikin pembetulan. Kalau lupa, ngeri. Nggak bisa pembetulan, maka nggak dianggap batal nanti. Lambat upload e-faktur, tidak cek ulang masa pengkreditannya. Contohnya sebentar. Ini contoh e-faktur asli yang masih kosongan, belum ada database di sini, belum ada database. Nah, kalau dapat installernya yang awal, tinggal kita double klik e-tax invoice. Nah, ketika kita double klik invoice, nanti dia akan jalan muter-muter gitu ya, meng-create database. Nah, ini muncul database. Database inilah yang kemarin kita praktekkan, kita isi. Itu kalau yang asli ya. Nah, database inilah yang harus di backup rutin. Misalkan 1 bulan sekali. Ini saya tinggal copy paste ya, ini ditandain database September, database Oktober, database. Begitu nyampe November, yang September dihapus silakan. Karena database-nya cukup gede. Oke, itu kesalahan-kesalahan fatal ya. Satu, jadi kurang bayar PPN, sudah kami bayarkan dan sudah lampirkan bukti bayar pada laporan. Namun BPA tetap. Ini pertanyaan menarik ini, Bu Anissa Putri. Izin bertanya, saat terjadi kurang bayar PPN, ya, jadi di SPT PPN-nya kan tadi, di SPT PPN tadi kan ada bagian, saya tulis di sini aja ya, bagian 2 tadi ya, ada A itu pajak keluaran, C itu pajak masukan, D pajak keluaran kurangi pajak masukan. Ini ternyata nilainya positif, misalkan 10 juta. Kurang bayar ya kalau positif. Nah, kemudian sama Bu Anissa Putri sudah dibayar pakai SSP.
pakai SSP sudah dibayar 10 juta, ada NTPN-nya. Nah, begitu terlapor, kan dapat bukti penerimaan elektronik. SPT, PPN, Agustus misalkan, 2024, status kurang bayar 10 juta. Oke. Ini menarik ini. Ini memang pajak, kadang-kadang pajak memang susah dipahaminya di situ. Jadi dulu waktu saya di STAN itu 1 semester pertama itu memahami ini bingung. Bolak-balik saya nanya, Pak, itu kan kurang bayar gitu ya, dosen. Itu kan kurang bayar. Di SPT-nya kan sudah dibayar. Kenapa statusnya bukan lunas gitu ya? Nah, tapi kok status di bukti penerimaan elektroniknya adalah kurang bayar. Ini kira-kira ada pertanyaan ini, jadi saya ingat pas saya masih awal-awal kuliah di STAN ya. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan status ini adalah status 2D-nya. Nah, status 2D. Maksudnya kurang bayar itu berarti PK dikurangi PM masih lebih besar PK. Berarti PK lebih besar dari PM. Selisihnya 10 juta. Jadi status lebih bayar di sini itu. Jadi hanya label, hanya nama bahwa bulan Agustus status PKPM-nya itu lebih besar PK dibanding PM. Jadi gitu cara bacanya. Jadi bukan oh kurang bayar kita bayar terus kemudian statusnya jadi lunas, bukan seperti itu. Tapi ketika memandang sebuah bukti ketika kita memandang sebuah bukti penerimaan elektronik atau bukti lapor nih ya maksudnya, kita memandang satu bukti lapor PPN, BPE ya, BPE, ada status di sini kurang bayar, ini berarti bukan berarti belum dibayar. Kalau sudah terlapor pasti sudah dibayar. Status kurang bayar ini menandakan bahwa PK lebih besar dari PM. Status kurang bayar 10 juta. Oh, berarti selisih PK lebih besar dari PM-nya 10 juta. Udah itu aja. Bukan berarti ini harus jadi statusnya adalah SPT lunas, tidak. Karena SPT itu statusnya ya kurang bayar, nihil, lebih bayar. Tidak ada status lain ini. Dalam hal PPN, kurang bayar berarti PK lebih besar dari PM, nihil berarti PK sama dengan PM, lebih bayar berarti PK lebih kecil dari PM. Itu arti dari status laporan SPT. Jadi bukan berarti jadi lunas, enggak ada. Status SPT lunas tidak ada. Statusnya kalau nggak kurang bayar, nihil, ya lebih bayar. Nah, kalau di SPT tahunan badan, kalau di SPT tahunan badan berarti kurang bayar itu berarti adalah PPh terutang lebih besar dari kredit pajak. Kalau nihil berarti PPh terutang sama dengan kredit pajak. Kalau lebih bayar berarti PPh-nya lebih kecil dari kredit pajak. Artinya seperti itu. Tidak ada status SPT lunas, tidak ada. Ini menarik karena saya dulu juga bingung seperti itu ya. Semoga bisa paham dengan penjelasan saya. Oke, kita kembali ke agenda. Oke. Laporan PP 1. Di kolom chat itu sudah saya share data laporan keuangan tahun pajak 2023. Ini nanti besok kita bahas.
yang di situ perusahaan jasa sudah ada clue-cluenya, nanti ada perusahaan dagang. Nah, itu nanti yang jadi saya nggak mau hanya belajar mengisi SPT tahunan, tapi kita harus hati-hati mengisi SPT tahunan. Itu data silakan di-download sekarang. Karena nanti kalau besok mungkin baru mulai masih 12 orang, 13 orang, takutnya nggak nyambung nanti pas begitu masuk gitu ya. Oke, kita lanjut. Laporan PPh pasal 21. Pasal 21 mana ya? PPh 21. Oke. PPh pasal 21 sekarang kalau dulu ya, kayak dulu ada peraturan Dirjen Pajak nomor 16 tahun 2016. Ini saya sampaikan Pet 16 2016 itu adalah sebagai kitab sucinya PPh pasal 21 gitu. Nah, terus ternyata diubah dengan PMK 168 tahun 2023. Jadi PMK 168 2023 sekarang itu pengganti kitab suci dari Per 16. Jadi kalau semua tentang pasal 21 ada di PMK 168 2023. Ini rezim baru, rezim PPh pasal 21 PMK 168 2023. Tapi kurang lebih tidak jauh berbeda dengan sebelumnya ya. Saya pindah ke slide ini dulu. Mana ya? Aja di sini aja. Nah, jadi kalau untuk PPh pasal 21 itu prinsipnya adalah jika ada pembayaran tintanya habis kepada orang pribadi, nah maka ini patut diduga ada unsur PPh 21-nya. Nah, jadi sebelum masuk ke PP pasal 21 ya, konsepnya jika ada pembayaran kepada orang pribadi, maka kita wajib curiga, jangan-jangan dia harus saya potong PPh pasal 21. Ya. Nah, memang ada yang nggak dipotong pasal 21? Ada. Nah, jadi contohnya yang bukan pasal 21 berarti arahnya adalah ke PPh final atau ke PPh pasal 23. PPh pasal 23 adakah yang dipotong ke orang pribadi? Ada, yaitu sewa. Sewa selain tanah atau bangunan. Misalkan sewa mesin, pokoknya selain tanah dan atau bangunan ya, mesin, kendaraan. Kalau yang menyewakan itu orang pribadi, ya dibayarnya ke orang pribadi, bentuknya adalah sewa mesin, ya berarti dipotongnya pasal 23. Atau PPh final yang lain, misalnya PPh final kan bisa konstruksi, bisa sewa tanah dan bangunan, dan lain-lain ya. Nah, itu kalau selain yang ini berarti patut diduga ya objek PPh pasal 21. Oke. Setelah kita menduga bahwa itu akan terutang PPh pasal 21, selanjutnya adalah harus bisa memahami skema
PMK 168 ini. Saya tidak akan mengulang ya. Jadi ini harus dipahami dulu. Penerima penghasilan ya, kita kan bayar tadi ya. Setiap ada pembayaran ke orang pribadi wajib diduga, di situ ada pasal 21. Nah, setelah kita menduga, oh ini kuat dugaan dia pasal 21, maka kita harus menentukan penerima penghasilan tadi masuk yang mana. Nah, kalau sudah ketahuan, misalkan masuk ke bukan pegawai gitu ya. Nah, cara pemotongannya seperti apa? Oh, setiap masa atau pada saat terutang. Cara ngitungnya gimana? Oh, dikalikan 50% dulu baru dikalikan tarif itu ya. Nah, itu konsep dasar memahami PPh pasal 21. Jadi kita kan ya, kalau untuk yang pegawai tetap dibagi dua. Ada yang ini secara gampangnya adalah Januari sampai November. Ini berlaku untuk Desember. Ini sudah dipelajari ya. Nah, jadi kita harus membuat kertas kerjanya. Saya kembali ke Excel. Kemarin sudah sampai tabel TER ya, tabel TER. Tabel TER ini ada TER A, ada TER B, ada TER C. Ini untuk pakai tetap. Oke. Nah, TER A, TER B, dan TER C. Siapa yang dikenakan TER A, siapa TER B, siapa TER C tergantung dari PTKP-nya. Oke, PTKP-nya ini. Nah, berarti kita bisa menggunakan rumus Excel pakai conditional if. If PTKP-nya TK0, TK1, K0, maka gunakan tabel kategori atau TER A. If PTKP-nya TK2, TK3, K1, K2, gunakan tabel B. If kategori K3, maka gunakan tabel C. Nah, di sini sudah saya namai. Nah, ini jadi kolom ini sudah saya namai TER A. Terus ini sudah saya TER B. Ini sudah saya namai TER C. Ini di sini kategorinya nih. Kalau TK0, PTKP-nya 54 juta, masuk TER A, TER A, TER B, TER C, ini ya. Nah, jadi ketika kita nanti panggil di sini, nah ini TK0. Kita perhatikan yang ini. Ketika ini saya ubah, jadi K0, K0 masih sama. K1 jadi TER B. Jadi ketika ini jadi K2, maka gunakan tabel TER B. Tuh, jadi rumusnya apa? Rumusnya pakai if. Kemudian VLOOKUP. Oh, pakai VLOOKUP sudah bisa ya. Berarti VLOOKUP aja. VLOOKUP dari PTKP-nya ini kita sandingkan dengan tabel TER bulanan ini. Dan seterusnya. Lalu kita ketemu nih. Jadi ketika saya input ini contohnya namanya Tegar. Ya, Tegar kategori PTKP-nya K2. Maka langsung ketemu di sini TER B. Nah, sekarang masalahnya TER B ini kan kolomnya banyak banget ya. TER B berarti TER B itu kolomnya ini. Nah, berikutnya adalah si Tegar ini misalkan bulan 1 dia mendapatkan penghasilan 12 juta. Maka tarifnya 3%, pajaknya segini, netonya segini. Saya tarik sampai 11 bulan.
per bulan. Saya anggap sama semua. Wis. Oke. Misalkan di bulan April dapat THR di 25 juta. Nah, tarifnya beda ya, karena naik, karena THR jadi tarifnya naik. Oke. Jadi pajaknya naik. Nah, ini neto penghasilan yang saya bawa pulang setelah dipotong pajak maksudnya. Nah, selanjutnya di bulan Desember saya hapus. Oke. Di bulan Desember itu terpisah. Jadi Januari sampai November cara menghitungnya sama seperti ini. Untuk yang Desember maka terpisah karena menggunakan tarif pasal 17. Nah, di sini PTKP-nya tadi K2 masa 12, misalkan di bulan 12 saya dapatnya 15. Nah, ini otomatis ngitung dari sheet sebelumnya berdasarkan nick ya, dicari nick-nya total dengan nick yang sama yaitu 651 ini total Januari sampai November 145 juta. Jadinya setahun 160 dikurangi biaya jabatan 6 juta. Misalkan ini pengurang lain-lain ya, misalkan pengurang BPJS macam-macam yang bisa dikurangkan sehingga ketemu penghasilan netonya 152.400. PTKP-nya langsung VLOOKUP dari PTKP K2. Selanjutnya penghasilan kena pajaknya 8.900. PPH 1 tahun 6 juta 35. Nah, sementara yang sudah dipotong 5.850. Sehingga masih ada kekurangan 885.000. Ya. Ini kondisi ideal sih seperti ini. Nah, yang menarik yang perlu mungkin kita kritisi bersama ya. Semoga ada perubahan nanti ke depannya atas peraturan PMK 168 ini. Saya akan contohkan seperti ini. Misal, penghasilannya di bawah PTKP, misalkan 3.500.000. Ini kalau di daerah ya udah gede ya. Oh, 350 juta, 3.500.000. Oke. Oh, di daerah udah gede nih. Di Malang ini udah UMR ya. Kalau di Jakarta udah 5 juta. 5 juta ya UMR ya. 3.500.000 ini. Misalkan nanti di bulan April dia dapat THR jadinya totalnya 10 juta. Nah, karena dia 10 juta, TER B, kita lihat di TER B, 10 juta masuk yang sini, 1,5% ya. Benar, 100%. Maka karena dia menerima THR dan masuk ke TER B, 1,5%, maka dia dipotong PPh 21 150.000. Kita lihat ke setahun. Setahun ternyata kasih 3.500.000 setiap bulan ya. Nah, penghasilan setahun itu di bawah PTKP itu, Pak. Penghasilan setahunnya di bawah PTKP. Seharusnya PPh-nya seharusnya 0. Ya, seharusnya 0. Tapi ternyata ada potongan ya, ada pernah dipotong. Nah, ini gimana? Ya, ini jadinya lebih bayar. Lebih potong ini nanti perusahaan wajib mengembalikan kelebihannya. Kemudian nanti di sini di pelaporan Desember itu jadi minus. Minus itu nanti diakumulasi dengan kewajiban atau pemotongan teman-teman yang lain. Idealnya seperti itu. Jadi contohnya gini. Ini 22.
Tiga. Saya si Andi ini 10 juta. Juta karena dia baru masuk dapat THR-nya kecil. Oh ini ya. K3 SLSD. Oke, kita akan masuk ke sini. Ini K3 plus 10 juta. C5 ini apa tadi? Oke, 652. Nah, jadi misalkan ada 2 orang. Ini masih terlalu kecil ya. Kita naikkan. Jadi kan ini 50 juta. 30. Nah, oke. Ternyata temennya kurang bayar segini. Kurang apa? Totalnya harus dipotong segini. Berarti yang harus disetor ke negara kan ini ditambah harus disetor negara 1.432.000. Nah, terdiri dari 1.582 yang terutang atas nama Andi, 150.000 yang dikembalikan ke Tegar gitu ya. Nah, ini apa yang perlu dikritisi? Kita coba cek ya, si Tegar di sini di tulisan di data ini penghasilannya jelas-jelas di bawah PTKP. Seharusnya tidak ada potongan pajak sama sekali. Tapi dengan sistem hitungan PMK 168 yang sekarang, ternyata walaupun di bawah PTKP dia negara bisa memajaki gitu ya. Semoga ada perubahan nanti ke depannya dievaluasi. Untuk bukan pegawai. Nah, oh ya, satu lagi ini. Cara menghitung PPh 1 tahunnya gimana? PPh 1 tahun itu kan tarif pasal 17 progresif ya. Kalau misalkan pakai rumus yang aslian 0 sampai 60 juta 5%, 60 sampai 200 juta 15%, dan seterusnya. Nah, ini rumus terpendek untuk menghitung tarif pasal 17 untuk orang pribadi. Nih, saya cantumkan di sini. Oh, mana ya? Mana tadi? Jadi di file yang saya share tadi sudah saya sampaikan ya, saya sampaikan ini juga. Jadi ini tinggal di copy paste saja. Jadi para pasal 17 ya, tadi pasal 17. Nih. Jadi tinggal ini kita copy paste. Ini rumus terpendek untuk menghitung PPh pasal 17. Sama dengan ini N4-nya ini kita alihkan ke dasar pengenaan pajaknya. Sama, yang ini tadi juga sama. Ini PPh 1 tahun. PPh 1 tahun itu ini pakai rumus ini, cuman ininya diarahkan ke dasar pengenaan pajaknya, itu penghasilan neto. Penghasilan kena pajak. Nah, ini PPh terutang. Oke, dari kertas kerja ini tinggal kita pindahkan ke e-Bupot PPh pasal 21. 5 menit ya, 5 menit lagi. Nah, dikeluarin. Ini e-Bupot PPh pasal 21 ada di DJP online.
Nah, nanti kalau mau praktek, gimana cara praktek bikin bukti potong? Boleh menggunakan DJP online masing-masing orang pribadi. Saya akan coba punya saya sendiri. N3 GNX. Ya. Ini saya coba punya saya sendiri ya. Jadi DJP online masuk, kemudian ke menu lapor, kemudian pra pelaporan. Pra pelaporan Bupot 2126. Besok kita lanjutkan. Jadi nanti pra pelaporan Bupot 2126. Bagi yang mau coba-coba juga boleh, nanti saya kasih batasan sampai mana boleh dilakukan gitu ya. Karena ini kan asli, DJP online-nya asli. Bagi yang sudah punya NPWP, sudah pernah masuk DJP online, boleh nanti coba loginnya masih bisa atau enggak. Terus masuk besok praktek, coba sama cari nick salah satu anggota keluarga kita. Karena tidak boleh, nanti kan kita praktek membuat bukti potong PPh pasal 21. Di situ nanti kita memasukkan NIK. Nah, NIK-nya mungkin keluarga atau teman kita mungkin masih di ngekos gitu ya, dan kos-kosan, pinjem nick dong, nanti dikira mau pinjol ya. Atau nick keluarga lah, misalnya di kartu keluarga kan ada nick-nya. Nah, kita coba besok kita praktek membuat bukti potong PPh pasal 21. Bagi yang bisa akses DJP online, langsung saja nanti kita akses masing-masing. Oke, sementara hari ini saya cukupkan karena sudah jam 9. Besok kita akan coba praktek PPh pasal 21 dipotong, kemudian praktek Bupot unifikasi juga, kemudian nanti beberapa layanan yang ada di DJP online, kemudian baru saya sampaikan tentang SP23, analisis laporan keuangan sederhana, baru ke SPT tahunan. Mungkin SPT tahunan akan nyambung ke minggu depan, hari Senin. Lanjutnya nanti saya akan sampaikan tentang Cortex. Gitu ya, jadi untuk hari ini saya cukupkan. Sampai ketemu besok. Kalau ada pertanyaan boleh besok ya, nanti langsung di chat aja. Begitu Mas Andri, mungkin saya kembalikan Ya Pak, ke baik. hostnya. Baik Pak, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Nah, kita ketemu lagi di pertemuan besok ya untuk selanjutnya. Insya Allah. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Tegar untuk malam ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sama Bapak Ibu. Selamat malam semuanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tegar.